Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai syiar Islami ini, mari terlebih dahulu kita bersolawat bersama-sama ke atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat yang kita amalkan terus menerus ini, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kelak kita dapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, pada video kali ini Ariz akan membahas syiar Islami tentang dalil-dalil tentang perintah kurban, hukum serta keutamaan kurban sesuai ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkurban adalah salah satu amalan ibadah yang paling utama dalam Islam. Ada banyak hadis yang dijelaskan tentang perintah dan keutamaan berkurban. Sahabat Ariz yang dirahmati Allah, kata kurban menurut etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qoribaya qorobu, yang artinya adalah dekat. Sehingga melaksanakan kurban merupakan suatu amalan sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan sebagian perintahnya, yaitu berkurban. Agar lebih memahami tentang ibadah kurban, berikut ini Ariz berbagi dalil hadis yang telah dirangkum tentang kurban beserta artinya. Mulai dari sejarah kurban, bagaimana Rasulullah berkurban, perintah berkurban, hukum hingga keutamaan bagi orang-orang yang berkurban. Hadis tentang perintah melaksanakan kurban. Perintah melaksanakan kurban telah disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya dirikanlah salat karena Tuhan dan berkurbanlah. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, selain dalam Al-Quran, perintah melaksanakan kurban juga terdapat dalam hadis Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Kesimpulan dari hadis ini adalah, apabila dari kita memiliki rezeki untuk berkurban, maka laksanakanlah kurban. Jangan menunggu sampai tahun depan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun depan. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin Allahumma amin. Kemudian dalil tentang hukum berkurban. Hukum melaksanakan kurban bagi umat muslim adalah sunnah muakkad, atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Bahkan ada sebagian ulama fikih yang menghukumi kurban sebagai suatu kewajiban. Kendati demikian, menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Hal ini dikarenakan keutamaannya yang sungguh sangat besar menurut syara'. Dalam sebuah hadis riwayat dari Imam At-Tirmizi telah disebutkan dengan jelas hukum melaksanakan kurban. Rasulullah bersabda, yang artinya, aku diperintahkan untuk berkurban.
dan berkurban bagi kalian adalah sunnah. Kemudian dalil tentang keutamaan berkurban. Melaksanakan kurban memiliki sejumlah keutamaan. Berikut ini penjelasannya sebagaimana yang disandarkan pada sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, amalan kurban akan menjadi saksi amal kebaikan di akhirat. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya." Zain Al-Arab menjelaskan bahwa ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban, karena semata-mata ikhlas beribadah karena Allah. Saat hari kiamat nanti, hewan kurban tersebut akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun, dan semuanya akan menjadi nilai pahala bagi yang ikhlas berkurban. Hewan kurban digambarkan secara metaforis akan menjadi kendaraan untuk berjalan melewati Shiratal Mustaqim, yang mana hal ini merupakan balasan dan bukti keridhaan Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan ibadah kurban tersebut. Kemudian yang kedua adalah jadi ibadah penting bagi muslim yang mampu. Ibadah kurban merupakan ibadah penting bagi umat muslim yang mampu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi ia tidak mau berkurban, maka sesekali janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Yang ketiga adalah wasilah meraih ketakwaan. Disebutkan bahwa keutamaan lainnya dari berkurban adalah sebagai media untuk meraih ketakwaan. Ibadah kurban yang dilakukan bukanlah untuk persembahan daging dan darahnya, melainkan untuk mendapatkan ketakwaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 37, yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, kemudian adalah hadis tentang cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Saat menyembelih kurban, ada sejumlah ketentuan atau cara yang perlu diperhatikan. Hal ini dijelaskan dalam berbagai hadis. Berikut ini penjelasannya. Jenis hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah pernah berkurban dengan domba dan unta ataupun sapi. Dijelaskan bahwa berkurban dengan seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang, sedangkan unta atau sapi atau kerbau diperuntukkan untuk kurban 7 orang. Ketentuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam hadis berikut, yang artinya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah, kemudian kriteria hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik berpendapat bahwa yang paling utama adalah kambing atau domba, kemudian sapi, lalu unta. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat sebaliknya, yaitu yang paling utama adalah unta, disusul kemudian sapi, lalu kambing. Hewan yang hendak dikurbankan juga
hendaknya memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu yang pertama, kambing atau domba harus mencapai minimal usia 1 tahun atau lebih, atau sudah berganti giginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembelihlah domba yang jaza, karena itu diperbolehkan. Yang kedua adalah kambing maz, yaitu harus mencapai usia minimal 2 tahun atau lebih. Yang ketiga adalah sapi dan kerbau harus mencapai usia minimal 2 tahun lebih. Yang keempat, unta harus mencapai usia 5 tahun atau lebih. Selain kriteria di atas, hewan-hewan tersebut harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, yang artinya ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama, yang matanya jelas-jelas buta. Yang kedua, yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Yang ketiga, yang kakinya jelas-jelas pincang. Dan yang keempat adalah yang badannya kurus lagi tak berlemak. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, kemudian adalah tata cara berkurban. Berikut ini tata cara berkurban sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca salawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, membaca takbir 3 kali dan tahmid sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat adalah baca doa menyembelih. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Yang artinya, ya Tuhan, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertakarrub kepadamu. Karenanya, wahai Tuhan yang maha pemurah, terimalah takarrub. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, itu tadi penjelasan tentang dalil-dalil tentang perintah kurban, hukum, serta keutamaan kurban sesuai ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat kita ambil kesimpulan dari berkurban adalah esensi dari berkurban bukanlah ritual tahunan semata, akan tetapi berkurban merupakan keimanan, ketulusan hati, dan kepedulian yang relevan dari masa ke masa. Semoga semangat berkurban yang telah diwariskan oleh Rasulullah terus menginspirasi dalam menjalani kehidupan kita, bukan hanya dalam beribadah, tetapi juga dalam berbagi dan berbuat baik kepada sesama. Karena pada akhirnya bukanlah hewan yang dikurbankan, akan tetapi ego, keserakahan, dan ketidaktulusan yang kita kikis agar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh Nabi Ismail, namun Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk membunuh rasa kepemilikan anak, yaitu Nabi Ismail. Karena hakikatnya semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Ta'ala. Dari berkurban, kita belajar untuk ikhlas melepas yang dirasa sudah menjadi bagian dari milik kita, entah itu harta kita, jabatan kita, gelar kita, karena pada hakikatnya adalah semua yang kita miliki di dunia ini adalah titipan. Maka saatnya kita berkontribusi dalam berkurban dengan penuh keikhlasan, dan jadikan momen penting ini menjadi ladang pahala semata-mata untuk ikhlas beribadah karena Allah Ta'ala. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, semoga dengan adanya penjelasan ringkas ini, insya Allah dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan di setiap aktivitas kehidupan kita, membedakan mana yang boleh dilakukan maupun sebaliknya sesuai dengan syariat Islam.
Sahabat Ariz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika terdapat kesalahan dalam penyampaian syiar Islami ini, Ariz mohon maaf, karena itu merupakan kesalahan dari Ariz sendiri. Jika ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika video ini bermanfaat, maka sebarkan syiar Islami ini kepada saudara dan teman-teman kita, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik manusia di antaramu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.